Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas mengenai sholat fardu. Fikih semester 1 fase D. Capaian pembelajaran. Pada fase ini, peserta didik mampu menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis, ketentuan sholat fardu, sholat berjamaah, dan seterusnya. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menganalisis ketentuan sholat fardu serta mengamalkannya dengan baik dan benar untuk menumbuhkan kesolehan individu, sikap istiqomah, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai sholat fardu. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum sholat, kemudian syarat, rukun, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Terakhir, kita akan mempelajari mengenai prosedur pelaksanaan sholat. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah sholat adalah perbuatan suatu ibadah yang terdiri dari perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dasar hukum sholat hukumnya adalah wajib. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atis zakatah warka'u ma'ar-raki'in. Artinya apa? Aqimus sholatah, tunaikanlah sholat. Rasulullah juga bersabda, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu indallahi sholatuhu. Jadi hal yang pertama dihisab nanti ketika hari kiamat dari seorang manusia, dari seorang hamba adalah sholat. Sholat juga merupakan tiang agama. Selanjutnya, sholat memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib ini jika sudah terpenuhi, maka orang tersebut wajib sholat. Sedangkan syarat sah harus terpenuhi sebelum hingga pelaksanaan sampai akhir sholat. Kita bahas yang pertama adalah syarat wajib. Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Kemudian suci dari haid. Jadi orang haid tidak wajib sholat. Selanjutnya berakal. Orang gila tidak wajib sholat. Kemudian baligh. Batas baligh bagi laki-laki adalah ketika dia sudah ihtilam, sedangkan perempuan ketika dia sudah menstruasi. Kemudian mumayyiz. Mumayyiz ini adalah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Kemudian telah sampai dakwah. Orang tersebut sudah mempelajari mengenai ketentuan dalam sholat. Kemudian syarat sah yang pertama, orang hal tersebut harus suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Jadi harus wudhu dulu. Kemudian jika dia mimpi basah atau dia hadas besar, maka harus mandi dulu. Kemudian suci badan. Sebelum sholat, kita harus memperhatikan pakaian kita apakah sudah suci. Kemudian kita lihat tempat kita sholat apakah sudah suci. Terakhir, kemudian menutup aurat. Batas aurat laki-laki adalah baina surah warubah, antara pusar dan lutut. Kalau perempuan seluruh badan kecuali tangan, telapak tangan, dan wajah. Kemudian telah masuk waktu sholat. Terakhir menghadap kiblat. Kemudian rukun sholat. Rukun sholat ini ada 13. Pertama niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Berdiri bagi yang mampu. Membaca surat Al-Fatihah, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir, kemudian memberi salam, kemudian terakhir adalah tertib. Selanjutnya, sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat terbagi menjadi 2. Yang pertama sunnah ab'ad, kemudian yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad ini jika ditinggalkan, maka dia harus sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tidak perlu sujud sahwi. Selanjutnya, sunnah ab'ad, yang termasuk sunnah ab'ad adalah duduk tasyahud awal. Jika kalian lupa tidak duduk tasyahud awal, maka tidak apa-apa, tapi harus diganti dengan sujud sahwi. Begitu juga dengan membaca tasyahud awal. Dan yang ini yang sering kita lupakan adalah kunut. Jika tidak kunut, maka harus sujud sahwi. Selanjutnya sunnah hayat. Sunnah hayat adalah jika ditinggalkan maka dia sholatnya tetap sah tanpa harus sujud sahwi. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat adalah 1. Meninggalkan salah satu rukun sholat. Misalnya tidak sujud, tidak ruku, maka sholatnya menjadi
batal. Kemudian meninggalkan salah satu syarat sah ketika sholat, sampai misalnya buang angin, misalnya tiba-tiba terbuka auratnya, maka itu sholatnya menjadi batal. Yang ketiga karena sebab lain, diantaranya tertawa, banyak bergerak, berkata-kata di luar bacaan sholat, dan seterusnya. Selanjutnya, berikut tata cara pelaksanaan sholat. Yang pertama adalah hendaknya berdiri menghadap kiblat, pandangan lurus menghadap tempat sujud. Berniat dalam hati, kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini mengangkat tangan seraya mengucapkan Allahu Akbar. Kedua tangan sejajar dengan dua daun telinga. Ini terdapat perbedaan pendapat mengenai mengangkat tangan, apakah sejajar dengan daun telinga atau banyak sekali perbedaan pendapat mengenai ini. Selanjutnya ruku, seperti ini posisi ruku, kemudian i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, ketika sujud 7 anggota sujud harus menyentuh lantai, yaitu wajah, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung telapak kaki. Semua anggota tubuh harus menghadap kiblat. Jadi kakinya seperti ini. Dilempit, dibengkokkan. Kemudian nomor 8 adalah duduk. Duduknya tetap pandangan tetap menghadap tempat sujud. Selanjutnya yang ketiga adalah duduk di antara dua sujud. Duduknya seperti ini, namanya duduk iftirashi. Setelah duduk iftirashi, kemudian sujud lagi, lalu bangkit seperti pada rakaat pertama. Jika sudah nyampe pada rakaat kedua, maka duduk tasyahud awal. Seperti ini duduk tasyahud awal, namanya duduk iftirashi, membaca at-tahiyatul. Selanjutnya kemudian berdiri lagi hingga sampai pada rakaat yang terakhir. Nanti kita akan duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir seperti ini, namanya duduk tawarruk, yaitu dengan menegakkan telapak kaki kanan dan meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Nah, seperti ini. Kemudian mendudukkan pantat di lantai serta meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Lalu membaca tasyahud. Terakhir mengucapkan salam, kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ingat, Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya saya memberikan kalian nikmat yang banyak, nikmat sehat, nikmat badan yang bisa mata untuk melihat dan lain-lain. Lalu bagaimana kita seharusnya? Maka fasholli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhan kalian, sholatlah untuk melihat Tuhan kalian. Oleh sebab itu, ingat jangan pernah melupakan sholat. Untuk selanjutnya, berdasarkannya apa sudah Ibu jelaskan, tulislah hikmah dari pelaksanaan sholat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.